Di sini kita bahas hukum dengan bahasa yang lebih gaul, dengan bahasa tongkrongan, dengan bahasa warung kopi, sehingga kita bisa memahami hukum sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Kita semua tentu pernah dengar profesi yang satu ini, pengacara. Kalau dulu sering jadi bahan olok-olok, pengacara itu pengangguran banyak acara. Ya kenyataannya sih memang begitu ya, banyak acara ya, teman-teman kita yang pengacara itu kelihatannya suka sibuk, entah urus apa. Padahal aslinya dia itu pengangguran, karena pengangguran yang dimaksud adalah dia bukan bekerja untuk atau dibayar oleh negara, dia bukan seperti PNS, kan gitu, atau ASN atau aparat hukum lainnya yang digaji dan dibayar oleh negara melalui uang pajak yang kita kumpulkan. Nah, pengacara ini lebih ke seorang yang profesional, seorang yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi, pembelaan, pendampingan. Nah, kita banyak sekali mendengar mitos-mitos seputar profesi ini. Coba kita akan bongkar satu-satu mitos tentang profesi pengacara ini dan fakta apa saja yang sesungguhnya tentang profesi ini. Ayo kita bahas satu-satu tentang mitos pengacara ini. Nomor satu, pengacara itu ribet. Ya tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa berurusan dengan pengacara itu membuat urusan yang simple menjadi lebih rumit, menjadi lebih ribet. Sehingga ada banyak sekali orang yang merasa tidak perlu atau bahkan menghindari untuk berhubungan dengan profesi yang satu ini. Padahal seharusnya pengacara itu adalah profesi yang mulia, profesi yang oleh undang-undang diberikan mandat untuk memberikan jasa hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pengacara itu ribet, itu mitos. Dalam kenyataannya mungkin ada yang seperti itu, tapi mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas layanan para profesional pengacara ini, sama-sama kita awasi, sama-sama kita kritisi. Jadi anggapan bahwa pengacara ribet itu sepenuhnya mitos. Sesungguhnya pengacara itu hadir untuk justru menyederhanakan masalah rumit yang kita hadapi ketika kita sudah tidak atau merasa sudah tidak lagi bisa mengatasi masalah ini sendirian. Maka pada saat itulah kita sesungguhnya membutuhkan seorang pendamping yang secara profesional kita sebut sebagai seorang pengacara. Nah, selanjutnya mitos apa lagi selain ribet itu? Ada juga yang mengatakan kalau pengacara itu mahal. Teman-teman sekalian, ini urusan tentang mahal atau tidaknya itu relatif lah ya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa profesi mahal itu sama saja kalau kita mengatakan bahwa biaya rumah sakit itu mahal. Kenyataannya, biaya rumah sakit itu bisa juga mendapatkan pelayanan melalui jalur BPJS atau asuransi kesehatan yang bisa menekan atau justru bahkan menggratiskan biaya kesehatan atau biaya rumah sakit. Seperti dengan profesi pengacara juga, kita melalui Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa setiap warga negara yang tidak mampu berhak untuk bisa mendapatkan bantuan hukum. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan jauh sebelumnya dalam undang-undang advokat, jadi profesi pengacara itu juga dalam undang-undang dia disebut sebagai profesi advokat ya. Bukan advokat yang biasa dibuat jus itu, tapi advokat itu adalah orang yang memberikan advice. Jadi kata dasarnya advice atau pendampingan atau nasihat, advisor. Nah, advokat ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada mereka atau masyarakat yang tidak mampu. Jadi itu kewajiban bagi semua pengacara, kepada semua advokat. Jadi yang bilang kalau profesi pengacara itu mahal, itu juga mitos. Oke, teman-teman, selain mitos tentang pengacara ribet itu tadi, ada juga yang bilang kalau pengacara itu mahal. Pengacara itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Mungkin kebanyakan nonton film ya. Mungkin sering lihat pengacara-pengacara Amerika dengan tampilan yang mewah, tampilan yang berjas, dasi, dengan mobil ya.
sehingga berpikir bahwa untuk bisa menyewa jasa pengacara itu harus dengan biaya mahal, dan itu berarti hanya bisa diakses oleh mereka orang kaya. Kalau di Indonesia itu ada sosok-sosok atau figur-figur pengacara yang sering tampil dengan penampilan yang wah, yang mewah, yang orang berpikir bahwa hanya mereka yang punya uang untuk bisa berurusan dengan pengacara. Saya pastikan itu juga mitos. Jadi bukan hanya karena saya juga seorang pengacara, sama sekali bukan. Tapi kenyataannya, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum itu bukan hanya untuk melayani mereka yang bisa membayar. Memang dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa advokat atau pengacara, ya kita menyebutnya advokat, itu menerima hak honorarium, hak mendapatkan uang kehormatan atas layanan yang diberikannya, bantuan hukum yang diberikannya, pelayanan yang diberikan. Maka dia berhak atas layanan, atas honor yang disepakati. Nah, jadi ini penting untuk dipahami bahwa dengan berlakunya undang-undang bantuan hukum, dengan adanya undang-undang advokat, di mana setiap advokat tidak boleh menolak penanganan perkara hanya karena orang itu tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu kan itu bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, ya bukan pura-pura tidak mampu, teman-teman. Ada banyak juga orang yang dalam situasi tertentu dia pura-pura tidak mampu, padahal secara hukum sebenarnya dia mampu. Nah, jika Anda mampu, setiap pengacara berhak atas hak honorarium sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tentu saja berdasarkan kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya hak, ya, pengacara itu punya pengacara itu sebenarnya hak semua orang, itu dijamin oleh undang-undang, di mana semua orang berhak atas bantuan hukum. Dalam KUHP juga diatur pasal 54 bahwa semua orang yang berperkara, apalagi kalau dia diancam dengan pidana di atas 5 tahun, maka dia wajib didampingi oleh seorang pengacara. Apabila dia tidak mampu, maka negara yang menyediakan pengacara buat dia. Nah, jadi dengan penjelasan ini tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi ada anggapan atau prasangka seolah-olah pengacara itu menjadi hak eksklusif oleh kelompok atau kelas masyarakat tertentu. Dalam kenyataannya, profesi ini hadir untuk semua lapisan masyarakat, semua orang, semua pandangan politik, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, kepercayaan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Semuanya berhak atas layanan bantuan hukum. Jadi dengan begitu kita sama-sama bisa memahami tentang arti pentingnya kita punya pengacara, tidak peduli kita dari latar belakang ekonomi apapun, dari latar pendidikan apapun. Kita percaya bahwa negara ini sudah menciptakan sebuah sistem yang memastikan semua orang seharusnya bisa mendapatkan jaminan atas perlakuan yang adil, jaminan atas kesetaraan, dan hal-hal yang sepenuhnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu gimana caranya saya bisa memutuskan atau memilih pengacara yang tepat buat saya? Kan itu yang juga sering jadi perdebatan, ya. Dalam kenyataannya tidak semua pengacara itu juga mematuhi rules atau aturan main sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Kalau kita melihat profesi pengacara sebagaimana juga dengan profesi lainnya, ya, seperti dokter, akuntan, atau profesi yang lain, itu semua profesi itu memiliki ada yang disebut yang namanya kode etik. Nah, kode etik ini adalah aturan perilaku, menjadi semacam pedoman buat profesional termasuk advokat, karena mereka punya kode etiknya sendiri, seperti apa ketika dia berhubungan dengan klien, ketika berhubungan dengan penegak hukum lainnya, ketika dia berhubungan dengan masyarakat luas. Nah, itu semuanya diatur dalam kode etik. Nah, klien ini adalah orang atau pihak yang menerima jasa dari si pengacara itu tadi. Nah, gimana cara memastikan dulu bahwa dia memenuhi standar kode etik? Dia tidak memperlakukan kita sebagai objek, tapi lebih dari sebagai teman dalam kesulitan. Seperti itu seharusnya semua pengacara, bukan justru mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Pastikan bahwa termasuk biaya jika itu harus dibahas, dibicarakan semuanya transparan di awal agar tidak muncul biaya-biaya siluman di belakang hari. Jika itu terjadi, jangan ragu, putuskan layanan pengacara jika dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan standar etika yang ada, atau jangan-jangan sudah menyimpang dari ketentuan hukum. Apalagi kalau dia sudah menganjurkan untuk melakukan praktek korupsi, suap,
atau sebagainya, saya kira jenis pengacara semacam ini harus dihindari. Pengacara yang benar adalah pengacara yang jujur, berintegritas, tidak menganjurkan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika, moral, apalagi hukum. Itu yang bisa kita diskusikan tentang sosok profesi pengacara pada kesempatan video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan di video yang akan datang. See you next di Bahas Hukum.